Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil ND berhasil meraih peringkat kedua NTT dalam peningkatan kinerja Kepala Dinas oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk semester 2 tahun 2024. Nah, capaian ini menjadi bukti kerja nyata dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, termasuk inovasi dan percepatan layanan administrasi kependudukan. Dan pagi ini untuk membahas soal ini, kami sudah bersama Lamberto Sigasare, Kepala Dinas Dukcapil ND, sudah di ujung telepon dengan RRI ND. Pak Ebi, selamat pagi. Selamat pagi rekan Nebu, selamat pagi juga pendengar setia RRI ND. Baik, Pak Ebi, profisiat ya untuk pencapaian ini, luar biasa sekali nih, membanggakan Kabupaten ND begitu ya. Nah, Pak Ebi bisa ceritakan apa indikator utama yang membuat Dukcapil ND berhasil meraih peringkat kedua se-NTT dalam peningkatan kinerja oleh Kemendagri ini? Baik, terkait dengan penilaian yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Dirjen Dukcapil, sebagaimana penilaian ini diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2026 tentang administrasi kependudukan. Jadi di sini Menteri Dalam Negeri memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan serta melakukan penilaian kinerja pejabat pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Dan hasil penilaian ini dituangkan dalam keputusan Menteri Dalam Negeri tentang hasil penilaian kinerja Kepala Dinas Dukcapil di provinsi dan kabupaten kota seluruh Indonesia di tahun 2024, di semester 2 tahun 2024. Ya. Puji dari penilaian ini, Dukcapil memperoleh nilai 84,74 dengan kategori baik. Dan tentunya dalam penilaian ini ada sasarannya. Sasarannya adalah meningkatkan kualitas pelayanan penerbitan KTPL, kartu keluarga, akta-akta, serta rencana pelayanan pemanfaatan NIK, KTP, dan data kependudukan pada lembaga pengguna. Oke, berarti nilai plusnya adalah sudah ada peningkatan begitu ya di Kabupaten ND terkait dengan pengurusan administrasi tadi, KTP elektronik dan data-data lainnya. Ini apakah ada inovasi khusus yang dibuat begitu ya oleh Dukcapil ND untuk meningkatkan jumlah administrasi begitu ya, pengurusan administrasi di Kabupaten ND begitu Pak Ebi? Ya, baik. Nah, kalau berbicara inovasi, memang sejak tahun 2021 Dukcapil Kabupaten ND telah menginisiasi berbagai macam inovasi ya. Ada inovasi yang Garugiwa Inline, ya, ada inovasi Morosi Kepo, kemudian ada inovasi pengurusan berbasis desa dan kelurahan atau menggunakan petugas registrasi desa kelurahan, kemudian juga ada inovasi lapak 3-in-1, Manda 3-in-1, Kanda 3-in-1, Kanda 3-in-1, Kaida 3-in-1, Panda 3-in-1. Jadi banyak sekali inovasi yang diinisiasi oleh Dukcapil sehingga membuat presentasi capaian peningkatan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan itu bisa naik secara signifikan. Baik, jadi ini memang banyak sekali inovasi-inovasi yang diciptakan. Dan menurut Pak Ebi, inovasi yang manakah yang kemudian ini bisa membawa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten ND ini berada di urutan kedua se-Provinsi NTT? Ada dua inovasi yang kami miliki yang saya merasa bahwa ini inovasi yang bisa mendongkrak capaian kependudukan. Yang pertama itu adalah inovasi Garugiwa Inline. Ya, Garugiwa Inline ini akronim dari Gerai Urusan Pelanggan Insan Wajib Admindu Terintegrasi dan Online. Ya, dan karena dalam inovasi Garugiwa Inline ini ada 6
inovasi layanan terintegrasi ya. Nah, Ya. inovasi layanan terintegrasi itu adalah inovasi di mana sekali urus bisa dapat beberapa dokumen. Ya, ada 6, ada lapak 3-in-1, mandat 3-in-1, ganda 3-in-1, tanda 3-in-1, tanda 3-in-1, dan kaidah 3-in-1. Ya. Selain itu di Garugiwa Inline juga ada layanan pengurusan dokumen berbasis online. Ya. Ada 4 layanan, ada akte kelahiran online, kartu keluarga online, kemudian KIA atau kartu identitas online, anak online, dan juga konsolidasi NIK online. Ya. Di samping itu kami juga memiliki petugas registrasi administrasi kependuduk di tingkat desa dan kelurahan. Ya, mereka ini sebagai pionir di tingkat desa, sehingga kepengurusan dokumen administrasi kependudukan itu tidak harus datang ke kantor Dukcapil, ya, tetapi bisa melalui petugas registrasi yang sudah kami bentuk sejak tahun 2021. Ya. Kemudian kami juga memiliki inovasi Morosikepo. Morosikepo ini akronim dari Mobil Operasional Siap Keliling Jemput Bola. Ya. Jadi kami mempunyai mobil khusus ya untuk pelayanan Admindo, dan mobil ini secara intens di tahun-tahun kemarin itu melakukan pelayanan di tingkat kecamatan, kelurahan maupun di tingkat desa. Ya. Jadi dari berbagai inovasi ini juga sangat membantu Dukcapil dalam rangka percepatan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan, ya, sesuai dengan indikator-indikator yang sudah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, ya, seperti bagaimana penyelesaian perekaman pencetakan KTP, pencapaian cakupan kepemilikan akte kelahiran, kemudian penerbitan KIA, kemudian ada tingkat realisasi penyerapan anggaran, kemudian ada perjanjian kerjasama pemanfaatan via dengan mitra, kemudian ada indikator perjanjian kerjasama dengan pemanfaatan data pada OPD, kemudian ada juga indikator kepemilikan buku pokok pemakaman di tingkat desa dan kelurahan, kemudian ada indikator yang mencakup penerapan identitas kependudukan digital yang sekarang kita tahu bahwa KTP digital itu dalam genggaman handphone, ya. Kemudian juga ada indikator yang larangan melakukan pungutan, ya, dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan. Kemudian ada indikator inovasi pelayanan terintegrasi yang sudah saya sebutkan tadi, ada 6 inovasi layanan terintegrasi. Kemudian juga yang terakhir adalah pelayanan di tingkat desa. Jadi kita melalui petugas registrasi yang sudah kita bentuk bisa melakukan pelayanan di tingkat desa. Mungkin ini berbagai inovasi, ya, masih banyak sekali inovasi yang diinisiasi oleh Dukcapil, ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu pada kesempatan ini. Oke, ini kreatif sekali begitu ya Pak Ebi, ya, dalam menciptakan akronim untuk inovasi-inovasi yang ada di Kabupaten ND ini. Kalau mau dibilang ini cukup dekat begitu dengan masyarakat, ya. Ada Garugiwa, kemudian Morosikepo, ya, ini bahasa-bahasa ND banget begitu ya. Oke, nah selain jadi Pak Ebi, ini selain inovasi-inovasi tadi yang sudah disebutkan yang cukup membantu begitu ya untuk peningkatan pengurusan administrasi di Kabupaten ND ini, tentu saja tidak luput dari kekompakan tim begitu ya, tim kerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sendiri. Ini strategi seperti apa ini Pak Ebi dan teman-teman untuk membangun tim kerja dan juga pelayanan yang efektif, mengingat Kabupaten ND ini kalau mau dibilang wilayah administrasi dan geografisnya ini cukup menantang begitu ya di Kabupaten ND. Ya, baik rekan Nelly. Jadi memang prestasi ini menjadi bukti nyata, ya, atas kerja keras dan dedikasi untuk seluruh jajaran Dukcapil, ya, dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Ya. Dan satu hal yang kami bangun adalah komitmen dan kolaborasi. Ya. Komitmen bekerja dan kolaborasi. Ya, dan kami punya inovasi yang namanya Sapadia. Sapadia ini akronim dari
sehari pasti jadi administrasi kependudukan. Nah, komitmen inilah yang dipegang teguh oleh seluruh karyawan Dukcapil bahwa semua pelayanan harus langsung jadi. Ya. Artinya bahwa ketika masyarakat itu mendapat nomor antrian dan memiliki persyaratan lengkap, maka kita bisa memastikan pulang bawa dokumen administrasi kependudukan. Ini sudah kita bangun sejak lama dan komitmen itu tertanam sampai dengan hari ini. Ya. Oh iya. Jadi asal memiliki nomor antrian dan persyaratannya lengkap, kami bisa memastikan bahwa hari ini juga jadi. Jadi itu inovasi Sapadia yang kita bangun, dan pencapaian ini menjadi motivasi untuk kami terus berinovasi, ya, memperluas cakupan pelayanan serta meningkatkan kolaborasi dengan semua stakeholder. Ya. Itu rekan. Oke, baik. Sebelum akhiri, Pak Ebi, apa pesan Anda untuk masyarakat yang masih belum melengkapi dokumen kependudukan, juga harapan dari Dukcapil ND untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada publik? Baik, harapan kami untuk seluruh masyarakat Kabupaten ND adalah segera mengurus dokumen administrasi kependudukan ya, jika belum memiliki. Karena pengurusan dokumen administrasi kependudukan itu gratis, ya, tidak ada 1 sen pun dipungut. Ya. Dan pengamatan masyarakat mengatakan bahwa pengurusan dokumen administrasi kependudukan itu sulit, itu tidak benar. Ya. Jadi komitmen melayani, komitmen Sapadia itu telah kita bangun dan kita memastikan bahwa semua masyarakat mengurus bisa langsung jadi. Ya, dan terakhir prestasi yang kami peroleh ini semakin memperkuat posisi Dinas Dukcapil sebagai garda terdepan dalam mendukung pembangunan berbasis data. Ya, dan tentunya yang akurat dan layanan yang inklusif, ya, seperti itu. Baik, Pak Ebi, terima kasih untuk waktunya dengan RRI. Sekali lagi Profisiat, kami menantikan kabar-kabar baik lainnya begitu dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten ND. Selamat pagi. Selamat pagi rekan Eli, terima kasih banyak untuk RRI ND, terima kasih juga untuk seluruh masyarakat Kabupaten ND yang telah mendukung Dukcapil atas prestasi ini. Terima kasih, salam sehat. Salam sehat, selamat pagi.